Ya, mungkin sebagai pengantar ya, aku ingin cerita sedikit tentang IKN, bahwa memang kita membutuhkan IKN ya. Orang seperti Pak Jokowi itu adalah orang yang progresif, revolusioner, visioner. Ya. Progresif artinya ya, berpikiran maju, kemudian revolusioner, melakukan perubahan secara cepat, ya, secara besar-besaran dan secara cepat. Kemudian visioner, yaitu mempunyai visi yang jauh ke depan ya, sehingga puluhan tahun ke depan beliau sudah bisa memprediksi ya bagaimana kita harus mengarahkan bangsa dan negara kita. Ya menurut saya IKN itu memang penting ya. Kenapa penting ya? Ini memang secara ekonomi nggak langsung jebret, langsung terasa itu efeknya secara nasional. Tapi ada yang penting di situ. Memang kita nggak bisa langsung membangun ekonomi begitu saja tanpa kita berstrategi, tanpa kita menata kita punya negara ya, khususnya sistem negara kita, yaitu khususnya di bidang sosial, politik dan ekonomi ya. Jadi untuk sampai ekonomi itu harus ngelewatin sosial politik. Kalau kita bicara bermasyarakat, bicara bernegara, berbangsa bernegara, kan kita bicara sosial, politik, ekonomi, budaya. Itu yang paling basic tuh. Untuk sampai di tahap ekonomi, kita harus melewati dulu tahap sosial politiknya. Kita harus punya politik yang sedemikian rupa supaya kita bisa mendapatkan ekonomi yang kita cita-citakan. Tapi politik kita juga kan tergantung dari sosialnya kita seperti apa ya. Sosialnya kita tuh seperti apa, sosialisme ala Indonesia itu kayak gimana gitu. Jadi tidak gampang ya untuk mencapai cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu secara instan. Kita harus menata negaranya, khususnya dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dan yang pertama sekali adalah sosial dan politik. Dan yang paling pertama adalah sosial. Gitu ya. Sosialnya ini yang harus dipahami dulu. Ya kan? Nah, untuk memahami sosial, politik, ekonominya kita, itulah kenapa Presiden kita yang luar biasa, Pak Jokowi, itu mendesain IKN itu, menyegerakan perpindahan ibu kota. Karena di ibu kota ini nanti akan didesain sedemikian rupa pola-pola kehidupannya gitu ya, secara sosial, politik, ekonomi, bahkan hingga budaya. Ya, hingga budaya yang kemudian akan kelihatan buat kita seperti apa sih kepribadian Indonesia, seperti apa sih kebudayaan Indonesia itu, ya kita akan paham. Tapi kalau kita tidak menata sosial politiknya itu, dan kita tidak akan mengerti seperti apa sih kebudayaan Indonesia, seperti apa sih kebudayaan Pancasila itu, seperti apa sih kepribadian Indonesia itu, kita tidak akan pernah ngerti guys ya. Sehingga kalau kita nggak ngerti-ngerti, akhirnya kita berjalan tidak sesuai dengan amanat para pendiri bangsa kita, bagaimana kita harus maju ke depannya, bagaimana kita menjalankan revolusi, bagaimana jalannya revolusi kita, ya apa pakem revolusi kita ya, bagaimana kita mendesain negara kita, untuk apa negara kita itu dibentuk, didesain kan gitu kan, membuat kita mencapai cita-cita kita, yaitu cita-cita masyarakat Indonesia adil dan makmur, termasuk yang berbudi pekerti luhur, ya kan, karena terkait karakter budi pekerti ini juga akan menentukan maju tidaknya sebuah bangsa kan gitu. Termasuk juga cita-cita besar kita yang bersifat mencakup dunia internasional, itu adalah revolusi umat manusia, mewujudkan dunia baru yang menghapuskan pola-pola lama, dunia lama, yaitu menghapuskan pola-pola eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa gitu. Dengan feodalisme yang terkait dengan pemisahan manusia, pengkastaan manusia, yang terkait dengan termasuk juga penaklukan pendudukan ya, imperialisme dan kolonialisme itu barang usang ya, bukan cuma buat kita, tapi buat fitrah umat manusia, buat fitrah penciptaan manusia, buat social conscience of man ya, kecenderungan hati sosialnya manusia itu usang ya, pembedaan manusia, pemisahan manusia, pengkastaan,
feodalisme, ada eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, kan gitu ya. Terus ada perbudakan dan lain-lain, imperialisme, kolonialisme, penaklukan pendudukan, termasuk negara imperium, gitu ya. Negara imperium ini juga termasuk ya, negara kolonial, negara imperium, ya Bro Ali ya. Gitu. Jadi, nah kalau kita tidak memahami sosial, politik, ekonominya kita tidak tahu seperti apa kebudayaan kita. Kalau kita tidak tahu kebudayaan kita, tidak tahu kepribadian kita seperti apa. Dan semuanya itu bertitik mula dari apa? Bertitik mula dari sosialnya kita. Seperti apa sosialisme ala Indonesia? Apa yang disebut dengan sosionasionalisme? Ya. Apa yang dimaksud dengan masyarakat Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu kebangsaan Indonesia? Kalau kita nggak ngerti seperti itu, ya sudah, kita akan mencapai cita-cita tanpa sistem, gitu loh. Dan menggapai cita-cita tanpa sistem ini adalah sesuatu yang tidak mungkin ya. Tidak mungkin, kita nggak bicara 1-2 orang, kita bicara satu negara, satu bangsa. Bagaimana mencapai cita-cita sebuah bangsa yang mana membutuhkan negara gitu ya. Negara yang akan menjadi alat untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi mekanisme-mekanisme daripada negara tersebut ya, seperti ada mekanisme kesatuannya, ada mekanisme republiknya, Bhinneka Tunggal Ika, kedaulatan rakyat, itu akan membuat negara itu sendiri sebagai mesin ya untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kita ingin menjadi masyarakat yang adil dan makmur, ya kan, berbudi pekerti luhur dan mampu menyumbangkan kontribusi kepada dunia internasional, lalu tatanan dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Ya, namanya di situ ada ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Gitu. Jadi kembali lagi ke nasional, ke tingkat tataran nasionalnya kita tidak akan bisa mencapai cita-cita kita sebagai masyarakat yang adil dan makmur kalau kita tidak memahami sosial, politik, ekonominya kita. Bagaimana kita desain daripada sosial, politik, ekonominya kita itu. Dan yang paling basic di sini adalah sosialnya, ya, sosialisme ala Indonesia yang saya bilang tadi ya, sosialisme Pancasila, sosialisme ala Indonesia, sosionasionalisme masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan Indonesia. Ini kan terkait dengan persatuan, bagaimana kita bersatu sebagai sebuah bangsa. Karena bagaimana kita bersatu sebagai sebuah bangsa itu menentukan politik dan menentukan ekonomi, bentuk ekonominya, desain ekonominya gitu ya, mindset kita tentang ekonomi kita, bagaimana kita berbagi kesejahteraan, bagaimana kita menjalankan politik, itu dipengaruhi oleh bagaimana kita bersatu ya. Politik ekonomi dengan antara negara kesatuan dengan politik ekonomi negara syarikat itu berbeda jelas ya, berbeda gitu. Makanya bagaimana kita bersatu itu menentukan bagaimana kita menjalankan politik dan ekonomi kita ya. Kepribadian kita itu titik berangkatnya dari bagaimana kita bersatu. Ya, kita bersatu sebagai masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita disebut sosionasionalisme atau kebangsaan yang sosialistik ya, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang mengejar kebaikan, kebajikan, cinta kasih itu, yang mengkerucut menjadi saling menghormati kemerdekaan dengan berperi kemanusiaan, berperi keadilan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, dengan ketuhanan dan kemanusiaan seperti ini, kita mendasari persatuan kita. Jadi persatuan kita itu luar biasa ya. Bisa dibilang persatuan didasari oleh cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama manusia. Dan ini, persatuan seperti ini dapat membuat kita bersatu sebagai tubuh yang satu, walaupun kita dalam keberagaman, walaupun kita berbeda-beda agama, suku, ras, agama gitu, nasab, darah dan segala macam, kita bisa menjadi tubuh yang satu. Ini kerennya, ini rahasianya ya daripada persatuan Indonesia itu. Kenapa bisa menjadi bisa berbhinneka tunggal ika dan negaranya persemboyankan Bhinneka Tunggal Ika dan bisa sebagai satu kesatuan, sebagai umatnya satu, umat bangsa Indonesia, umat Indonesia yang satu kesatuan gitu. Tubuh yang satu, satu keluarga besar gitu kan. Jadi mari kita pahami sosialisme ala Indonesia itu seperti apa, supaya kita mengetahui bagaimana politik dan bagaimana ekonomi kita, supaya kita dari 3 hal itu, sosial, budaya,
sosial, politik, ekonomi bisa kita mengetahui kebudayaan kita. Karena kebudayaan kita lahir daripada kombinasi dari ketiga hal tersebut. Sosial, politik, ekonomi itu akan memberikan kepada kita suatu kebudayaan. Nah, gitu. Akan memberikan kepada kita suatu kebudayaan. Jadi kalau kebudayaan itu bukan cuma tari, lagu gitu ya, kerajaan-kerajaan bukan. Tapi bagaimana kita menjalankan kehidupan kebangsaan kita, ya kan, sebagai bangsa Indonesia, bagaimana hukum undang-undang hidup kita, gitu kan, bagaimana cara kita berkehidupan kebangsaan, yang tentu saja di alam kemerdekaan, dalam konteks kemerdekaan, dalam konteks kebangsaan, gitu kan, dalam konteks kerakyatan, seperti itu. Bagaimana kita menjalankan itu suatu kebudayaan ya. Sehingga kita mempunyai sebuah karakter dan kepribadian. Oke, jadi di situ ya sementara sebagai pengantar saja. Silakan kawan-kawan, Bro Ali kalau mau naik silakan. Silakan. Siapa yang mau naik? Ayu. Wah, ini aku belum boleh nih rupanya ya. Ya, ini belum boleh oleh TikToknya karena aku di-ban nih gitu kan. Gara-gara debat agama tuh dulu pernah itu ya. Sebenarnya bukan mau debat agama sih ya, tapi justru saya itu mau masuk supaya orang-orang nggak debat agama gitu. Tapi akhirnya jadi kayak ke bawah arus gitu, dan akhirnya ya kurang gimana gitu ya perdebatannya, sehingga saya juga kena ban. Mungkin yang itu juga kena ban juga. Oke, sekarang jadi kayak gitu guys ya. Bagaimana kita mencapai masyarakat Indonesia yang adil makmur, bagaimana kita menjadi bangsa yang damai dan sejahtera, ya sejahtera ekonominya. Ya kita harus melewati tiga sistem ya, sistem sosial kita, sistem politik kita, dan sistem ekonomi kita. Ya kita harus mengerti tiga hal itu, gitu ya. Jadi melaksanakan Pancasila itu nggak ujuk-ujuk butir-butir gitu ya. Misalnya Tuhan Yang Maha Esa, rajin baca kitab suci misalnya gitu ya, atau nggak kayak begitu maksudnya. Tapi Pancasila itu dia harus bermanifesto ya, harus bermanifestasi menjadi sosial, politik, ekonomi, dan budaya gitu. Sosial, politik, ekonomi, budaya ini lah yang akan menjadi kepribadian kita tuh ya. Kepribadian kita ya, dalam konteks kepribadian yang adil, makmur, ya, berbudi pekerti luhur, dan kita akan menyumbangkan kontribusi yang tidak kecil kepada umat manusia. Bahkan ini cita-cita yang sangat besar ya, cita-cita yang nekat gitu ya. Tapi ini konsekuensi daripada konstitusi ya, konsekuensi daripada sejarah kita juga sih, ya, sejarah kita yang menuntut kita untuk ingin merebut kemerdekaan gitu, yang menuntut kita untuk harus merdeka dari penjajahan. Ya, harus merdeka dari penjajahan berarti kita melawan apa yang sedang berjalan dan berlaku ya di dunia, bukan cuma di kita gitu. Karena dunia penaklukan pendudukan itu, atau dunia penjajahan, kolonialisme, imperialisme, itu suatu dunia yang umum zaman dulu itu guys. Dunia yang umum ya, diakui oleh semua pengen jadi imperium gitu ya. Semua pengen jadi kolonial gitu kan. Kalau dia bisa menaklukkan banyak wilayah, banyak bangsa ya kan, banyak negara, bahkan dia disebut hebat gitu tuh, dan itu dia jadi bangga. Dan itu tidak hanya dilaksanakan oleh negara yang biasa ya, tapi negara yang berdasarkan agama pun melakukan itu ya. Khususnya di era imperialisme dan kolonialisme kuno gitu kan. Di era imperialisme dan kolonialisme kuno, dunia penaklukan pendudukan, jalan perang bersenjata, to kill or to be killed, ya kan? Itu sesuatu yang umum ya, sesuatu yang diterima oleh semua masyarakat dunia gitu. Dan mereka berlomba-lomba untuk menjadi penjajah gitu, untuk menjadi penakluk, ya, menaklukkan suatu bangsa, menduduki wilayahnya, merampas harta benda mereka, ya, menguasai sumber daya alam mereka dan seterusnya. Itu dulu itu kan polanya seperti itu. Dulu orang cari makannya seperti itu, gitu ya. Cari makannya begitu. Yang mana itu sebenarnya tidak berperi kemanusiaan, tidak berperi keadilan, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, tidak sesuai dengan peri keadilan,
tidak sesuai dengan fitrah penciptaan manusia yang diciptakan mempunyai kemerdekaan yang harusnya dihormati gitu. Mempunyai kemerdekaan sejak kelahirannya, sejak dia merojol di dunia ini udah punya kemerdekaan dari Tuhan gitu. Tapi ya itulah dilanggar oleh umat manusia zaman itu gitu kan. Karena memang tidak ada pilihan lain buat mereka, itu adalah keterpaksaan zaman. Zamannya seperti itu, semua pada gitu. Kalau kita nggak begitu ya kita musnah, kita akan hancur sendiri ya. Cepat atau lambat si penakluk akan lewat di kampung halaman kita atau di negeri kita, akan menginjak-injak kita gitu. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak mempunyai tentara, tidak mempunyai senjata, tidak mempunyai strategi perang dan lain-lain, kita akan hancur gitu. Dulu itu kayak begitu. Tapi tidak sekarang. Zaman sekarang tidak ya. Zaman sekarang kalau bisa bikin senjata yang keren atau bisa beli senjata yang keren, nggak harus punya strategi begitu ya, tinggal pencet aja tombol gitu kan, apalagi punya senjata nuklir. Tapi kan, nah justru dengan penemuan senjata-senjata pemusnah massal ini, nuklir, terus ada apa namanya senjata biologis, senjata kimia gitu kan, senjata apalagi itu macam-macam itu ya. Justru dengan adanya senjata-senjata itu, dunia perang itu harus dihentikan, gitu, harus ditiadakan, ya. Kecuali untuk mempertahankan negara kita dari serangan dari luar yang apa namanya, yang tidak diundang, gitu kan. Kecuali seperti itu. Jadi dunia perang memang harus dihapuskan, termasuk imperium ya. Ya namanya imperium, mau postmodern kayak mau apa kayak namanya, pokoknya imperium itu dunia lama itu ya. Mau dibaru-barukan, mau dimodern-modernkan, itu dunia lama. Itu kan satu akar kata dengan imperialisme, ya, dunia penaklukan. Namanya aja imperial, itu menaklukkan. Penaklukan itu, penaklukan itu jahat ya. Itu mau mengambil hak orang, tidak tahu peri kemanusiaan, tidak tahu peri keadilan, cuman egoisme, ingin individualisme, kapitalisme dan lain-lain, itu masuk di kata imperium itu gitu. Jadi nggak ada imperium yang apa namanya yang tidak imperialis. Justru kalau namanya imperium itu adalah cikal bakal daripada Anda akan melakukan imperialisme, setidak-tidaknya melakukannya secara halus gitu ya, secara akal-akalan. Sedangkan Indonesia tidak mengajarkan seperti itu. Kemerdekaan kebangsaan tidak mengajarkan imperiumisme, tidak mengajarkan kolonialisme, tidak mengajarkan menjadi negara koloni bangsa manapun, ya, tidak menjadi negara imperium, tidak menjadi kolonial baru di muka bumi, dan tidak menjadi koloni bangsa manapun, tapi menjadi negara merdeka, negara nasional, nasionalis stat dalam pengertian negara kebangsaan, ya, yang bersatunya itu tidak memandang suku, ras, agama, darah, dan nasab, tapi dia benar-benar bangsa satu kesatuan, kan gitu kan. Itulah negara kebangsaan kita, negara merdeka secara politik, ekonomi, dan budaya, ya kan. Tapi dia harus mengetahui sosialismenya, sosialisme ala Indonesia, sosialisme masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, sosialisme yang nasionalisme yang sosialistik, yang tidak memandang suku, ras, agama, nasab, dan darah. Itulah persaudaraan kita. Dan persaudaraan kita ini menentukan seperti apa politik daripada bangsa kita, gitu. Sehingga makanya kita politiknya adalah demokrasi terpimpin, ya. Demokrasi terpimpin karena kita mengkerakyatan, ya. Kita kerakyatan itu adalah ilmu tinggi tentang ilmu kepemimpinan, ya. Kerakyatan bukan kerajaan, ya. Kerakyatan. Nah, kalau dulu ada zaman kerajaan, kalau kerajaan itu dia bersifat kerakyatan kepemimpinannya, itu kerajaan yang keren gitu. Tapi itu tidak lebih keren dari kerakyatan yang berkedaulatan rakyat, seperti yang lahir secara alamiah pada diri bangsa Indonesia di pernyataan proklamasinya bahwa perpindahan kekuasaan dari tangan si kolonial kepada tangannya rakyat Indonesia yang merdeka itu menjadikan kita menjadi rakyat Indonesia yang berdaulat, rakyat berdaulat Republik Indonesia, ya. Dan tentu saja rakyat itu satu kesatuan nih dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada perpindahan kekuasaan gitu dari tangan kolonial itu kepada
rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan, ada perpindahan kekuasaan ke situ. Ya, yang berdaulat sekarang adalah rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu. Ya, bukan satu orang, bukan sekelompok orang. Ya, Indonesia tidak mengajar kerajaan, tidak mengajarkan feodalisme, tidak mengajarkan eksploitasi, tidak mengajarkan imperialisme, ya, tidak mengajarkan golonganisme, tidak. Dan semua itu ada di imperium, gitu loh. Semua itu ada di imperium. Kita tidak nasional, ya. Nasional, makanya ada Tugu Nasional kan. Tugu Nasional itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita ini negara kemerdekaan, bahwa kita ini negara kebangsaan. Kebangsaan itu pemersatuannya itu tidak memandang suku, ras, dan agama, nasab dan darah seperti mungkin di tempat-tempat lain, ya, bangsa-bangsa lain gitu. Kita tidak. Ya, kita adalah berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa itu adalah kita ekspresikan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Kita ekspresikan dengan kita bersatu dengan semua manusia bangsa Indonesia. Kita bersatu, kita merasa di dalam hati kita yang paling dalam, walaupun secara mindset, secara konseptual gitu kan, konseptual dan tekstual, kita itu mempunyai konsep masing-masing tentang Tuhan, ya. Tapi kalau secara perasaan, secara Pancasilaistik, kita itu merasa berasal dari penciptaan yang sama. Kita merasa berasal dari Tuhan yang itu juga sebenarnya. Walaupun konsepsi Tuhan kita itu berbeda-beda seperti antara timur dan barat, seperti antara langit dan bumi gitu kan. Walaupun perbedaannya seperti itu, tapi kenyataannya, faktanya adalah kita semua diciptakan oleh pencipta yang itu juga. Ya, itu yang namanya Esa, Tuhan itu Esa. Makanya ketuhanan yang Maha Esa itu artinya bahwa kita selain daripada kita mengejar kebaikan, kebajikan, cinta kasih, ya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang luhur, kita juga bersatu di atas keluhuran itu, di atas cinta kasih, di atas kebaikan, kebajikan, cinta kasih itu. Bersatunya di atas itu. Yang kebaikan, kebajikan, cinta kasih ini mengkerucutnya menjadi kemanusiaan. Ya, kita berperi kemanusiaan, berperi keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itulah yang mendasari dua sila inilah yang mendasari persatuan Indonesia itu, persatuan atau kebangsaan Indonesia, yang sosio-nasionalisme tadi, yang Bhinneka Tunggal Ika tadi, ya kan, itu persatuannya itu didasarkan oleh itu, ya, persatuan di atas dasar ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi seperti itu. Nah, ini kita harus paham nih kemana arahnya ini ya, persatuan seperti ini, kebangsaan seperti ini ya, masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, kemana arahnya gitu ya. Nah, kita bersatu menjadi bangsa yang satu, satu kesatuan, masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, tubuh yang satu, umat Indonesia dan lain-lain. Itu bukan cuma sekedar bersatu, itu ada efeknya terhadap politik, ekonomi, dan budaya. Ya. Politik, ekonomi, khususnya politik dan ekonominya. Ya, sehingga kita harus menjadi terpimpin buat supaya enak buat semua. Kalau nggak terpimpin ya bisa liberal, jadinya bisa ribut, bisa nggak enak buat semua malah ya. Bukannya enak salah satu kalau ribut itu, karena kalau orang ribut itu kan yang menang yang kalah itu kan sama-sama kalah sebenarnya ya. Sama-sama nggak menang gitu loh. Jadi sosialismenya itu itulah sebabnya kita harus memahami, kita titik berangkatnya adalah dari memahami sosialisme ala Indonesia gitu loh. Sosialisme ala Indonesia, sosialisme Pancasila, sosialisme sosio-nasionalisme, masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, persatuan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu sehingga kita menjadi tubuh yang satu. Nah, kita menjadi tubuh yang satu gitu loh. Tubuh yang satu, ya satu, cuma satu tubuhnya. Dan dengan dasar itu. Ya, dan itu ada bicara kemerdekaan. Itulah kemerdekaan. Dengan kita bersatu kita merdeka, karena kita nggak berantem jadinya kan. Dengan kita bersatu kita merdeka dari ancaman manusia-manusia lain yang berbeda dengan kita. Itulah kemerdekaan. Ya, persatuan kita menimbulkan kemerdekaan seperti itu. Kita dapat bersatu. Terus kemerdekaan kita apalagi kita dapat melanjutkan persatuan kita itu dengan bergotong royong, membangun kehidupan kita. Kita dapat bermusyawarah di dalam keberagaman, perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lain. Itu suatu kemerdekaan, ya kan? Kita bisa menghasilkan suatu keputusan bersama yang baik buat semua itu ya, dengan
kita mampu bersatu sehingga kita dapat bermusyawarah dengan baik. Gitu. Bukan bermusyawarah, walaupun mungkin di situ ada perdebatan, cekcok, mungkin juga sangat keras perdebatannya, sampai sengit sekali gitu. Tapi karena kita tetap mendasarkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendasarkan kemanusiaan yang beradab, harus adil dan beradab, karena itu adalah bukti kita mencintai Tuhan, ya, bukti kita menjunjung tinggi ketuhanan, kebaikan, kebajikan, cinta kasih. Kalau kita berpikir kayak gitu, kita jadi berpikir hikmah dan kebijaksanaan gitu ya. Seperti apapun sengitnya kita berdebat, seperti apapun sengitnya perdebatan atau percekcokan di dalam permusyawaratan itu, tidak akan merusak tatanan gitu, tidak akan membuat kita menjadi pecah belah, bermusuh-musuhan, apalagi perang gitu kan. Tidak. Nah, gitu. Inilah kerennya gitu ya, kemerdekaan, saling hormat menghormati itu ya. Itulah semangat proklamasi, semangat berjuang mati-matian penuh dengan idealisme. Jadi kita lebih mementingkan idealisme daripada kekuasaan, ya, bukan kekuasaan nomor satu tapi idealisme. Kekuasaan kita disusun, dibentuk di atas dasar idealisme kemerdekaan, ya, idealisme kemerdekaan yang tadi itu yang terkait dengan Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, persatuan Indonesia. Kita ingin merdeka, ingin bersatu, dan kita bersatu, kita merdeka, kita bebas dari ancaman manusia-manusia lain, ya, yang punya agama, pola pikir dan lain-lain dari kita gitu kan. Jadi semua orang aman, damai, tentram gitu kan. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terancam oleh cara berpikir dan keyakinan pihak manapun. Nah, persatuan seperti ini membuat kita dapat menjadi satu kesatuan bangsa. Nah, jadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang terbentuk di Sumpah Pemuda itu, dia terkristalisasi, dia makin padat dia gitu ya, makin padat dia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ya, umat Indonesia, masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, tubuh yang satu kesatuan. Woi, mantap sekali guys. Begitu. Nah, setelah kita memahami siapa kita sebagai bangsa, otomatis kita tahu kita mau kemana, kan gitu kan. Kita mau kemana kita sebagai bangsa dalam bentuk negara kita yang kita susun, itu kemana arahnya gitu. Itu mau kemana itu. Dari diri kita yang seperti ini, terbentuk seperti ini, lahir seperti ini, diproklamasi, ya, sebagai bahan baku, sebagai sarana negara, kita mau kemana? Tentu saja kita mau kemananya itu dengan melihat kepada diri kita, kondisi kita, keadaan kita, kelahiran kita, kejadian kita, takdir kejadian kita di kelahiran kita gitu ya. Yaitu diproklamasi. Ya, karena kenapa itu disebut kelahiran? Karena disitulah kita menjadi, ya, bangsa yang lain dari sebelumnya. Ya, sebelumnya kita dijajah. Ya, kita bahkan bisa dibilang kita tidak ada, yang ada adalah kolonial di situ, penjajah yang ada di situ. Ketika kita putus dari si kolonial, kita lahir, kita berdiri sendiri, gitu kan. Kita bisa menentukan hidup kita sendiri dan bisa mendirikan negara kita sendiri, ya kan. Dan mempunyai desain negara yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut dan takdir kelahiran dan kejadian kita waktu kita lahir di proklamasi ini. Ya, seperti itu. Sehingga kita tahu, jadi politik kita itu harusnya kayak gimana. Oh, politik kita itu politiknya masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, politiknya masyarakat yang tidak bisa dibagi-bagi, politiknya masyarakat yang berdasarkan persatuannya itu berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, mengejar kebajikan-kebaikan, mengesahkan Tuhan dengan bersatu, dan yang mengkerucut menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, saling memperlakukan dengan adil dan beradab. Kalau mungkin masing-masing mempunyai keadilan berbeda-beda ya definisinya, tapi dengan kita beradab, adil dan beradab ini memastikan semuanya enak gitu. Memastikan semuanya itu aman, damai, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terancam oleh cara berpikir dan keyakinan pihak manapun. Nah, gitu. Oke guys, jadi Rubis Card, siapa ini? Hilang deh langsung. Kali ini nggak bisa, aku lagi di ban ini sama TikTok, jadi nggak bisa naik. Jadi begitu, mari brothers and sisters. Nah, bagaimana dengan IKN? Nah, IKN itu sebenarnya mau memperkenalkan itu gitu loh, mau memahamkan apa sosialisme kita, apa politik kita, apa ekonomi kita, dan apa kebudayaan kita. Itu maksud daripada IKN. Karena kalau mau dijelasin pakai teori-teori itu susah, nggak gampang gitu loh. Mau berapa jam kelas gitu, penataran
P4 Pancasila segala beribu-ribu jam nggak akan paham gitu. Tapi kalau kita bikin ibu kota negara Nusantara, ya kan? Itu akan ditunjukkan, akan dibentuk di situ desain daripada infrastruktur aja akan menggiring kita untuk membentuk sosialisme yang seperti apa itu. Ya kan? Begitu juga dengan desain itu juga akan membentuk politik kita tuh kayak apa. Dan akan memaksa kita untuk mempunyai ekonomi seperti apa gitu. Jadi makanya perlu yang namanya infrastruktur. Ya kan? Sama seperti badan kita nih. Badan kita kan kayak begini ya, kepala, tangan, tubuh. Ya, cara berpikir kita, apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita makan, apa yang kita minum segala macam itu ditentukan oleh desain bentuk penciptaan daripada badan kita ini kan begitu. Ya kan? Kalau kita nggak paham sosial politik ekonomi kita, ya udah kita mau cuma sekedar bangun ekonomi gitu, ngejar-ngejar keamanan, kesejahteraan, kedamaian, yang akhirnya itu akan sia-sia belaka. Ya. Akan kayak mimpi siang bolong gitu. Cuman cita-citanya doang gede tapi ujung-ujungnya itu capek sendiri, kayak fata morgana gitu. Kayak orang yang sa'i dari sofa ke marwah ke sofa bolak-balik terus gak ada habis-habisnya gitu kan. Yang diketemukan cuma apa? Fata morgana. Karena dia nggak bermindset Baitullah, dia nggak bermindset rumah kemerdekaan, ya, rumah kemerdekaan kayak Baitullah gitu kalau dalam agama ya. Kan ada 3 tuh di situ kan, Baitullah, Sofa, Marwah, kan gitu tuh. Baitullah, Sofa, Marwah. Karena Marwah ini kelihatannya lebih gitu kan, lebih menarik, ya, lebih gampang, lebih ini nggak perlu berkorban terlalu ini. Itulah yang didatengin kiri kanan terus bolak-balik ya dari satu fata morgana ke fata morgana lain. Akhirnya capek sendiri, tepar. Ya Indonesia sudah berapa kali tepar? Ya nggak? Sofa Marwah, ya kan? Nah kita harus berkelanjutan. IKN ini adalah caranya bangsa Indonesia untuk memahami apa sosialismenya, apa politiknya. Ya sosialisme yang tadi itu Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Apa politiknya? Politik yang terpimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya kan? Tidak liberal, tidak sikut-sikutan, tidak gontok-gontokan ya. Tidak cuma taunya kepentingan sendiri ya. Tapi menjunjung tinggi permusyawaratan, mufakat, perwakilan, dihormati semua. Ya memang harusnya kan kita menjadi MPR itu lembaga tertinggi ya, permusyawaratan perwakilan gitu kan, merepresentasikan kedaulatan rakyat. Tapi kan nggak siap kita juga sekarang. Ya Amin Rais ngomong kayak gitu kan cuma buat ini aja, buat cari celah aja gitu ya, untuk membatalkan ini itu kan. Tapi kita nggak siap gitu loh. Bagaimana supaya kita siap? Ya kita harus siapnya itu harus paham dulu nasionalisme kita seperti apa, kebangsaan kita bangsa seperti apa, persatuan kayak gimana, persatuan kekeluargaan, persaudaraan itu seperti apa. Harus terpahamin dulu gitu. Jangan berbeda agama tuh ribut, berbeda ini beda musuh-musuhan gitu kan. Nah itu nggak benar. Bagaimana kita mau berkedaulatan rakyat kalau kita pecah belah? Ada nggak kedaulatan rakyat yang pecah-pecah gitu? Nggak bisa. Ya, makanya Republik Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan rakyat berdaulat gitu loh. Kalau rakyatnya pecah belah nggak bisa berdaulat, nggak akan berdaulat ya. Karena rakyat itu akan saling bermusuh-musuhan, dia akan saling mau menjatuhkan, akan saling ini ya, saling membantai itu ya. Ya gitulah. Jadi IKN itu. Nah IKN itu akan membentuk mindset, ya kan? Mindset keadilan sosial, ya, mindset Pancasila itu benar-benar akan kita paham jadi. Benar-benar kita akan paham. Ya. Kita paham semua itu, tetek bengek tentang isi daripada Pancasila itu. Kalau IKN ini sudah berdiri, kalau IKN ini sudah berjalan, ada penyelenggaraan politik, ada penyelenggaraan ekonomi di situ, yang sejalan dengan konseptualnya negara Indonesia, jadi konstitusi. Itu kita akan paham semua, terbuka semua, sadar semua siapa kita, mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia ini gitu loh. Ya sehingga nggak ada lagi tuh yang namanya konflik-konflik
antar golongan yang sifatnya itu norak gitu kan. Yang satu ngomongnya nggak jelas, yang satu ngomongnya nggak jelas, ketemu sama Indonesia juga enggak. Tapi dua-duanya ribut seolah-olah yang paling tahu tentang Indonesia. Nah gitu. Jadi, nah dengan IKN ini semua akan terbuka di matanya kita, mata batin kita, mata pemikiran kita itu, pikiran, perasaan, spiritualitas itu akan terbongkar semua dengan berdirinya itu IKN, berjalannya, beroperasinya itu IKN itu. Di backup lagi dengan yang namanya hilirisasi. Wah itu ekonomi kita ya, hilirisasi. Ditambah lagi dengan pengembangan daripada struktur-struktur yang sudah ada itu, pengembangan kantong-kantong ekonominya, ya kan, mobilisasi ekonominya, mobilisasi transport produk-produk ya, transport ekonomi, bahan-bahan ekonomi, itu kan wah luar biasa jadi nggak bisa begitu saja. Ini orang-orang yang nggak menolak IKN itu, ya aduh, banyak pejabat tinggi tapi nggak paham gitu ya. Tapi memang Jokowi dia nggak banyak ngomong ya. Ya dia mengharapkan orang-orang seperti kita itu yang membela beliau tuh, ya membela beliau. Kalau belum jadi IKN-nya, tapi kalau sudah jadi, mereka semua pengen paling depan tuh, ya pengen istilahnya itu pengen terlibat paling depan. Ya, orang kalau sudah tahu yang benar yang bagus kan kayak begitu. Tadinya ngenyek, tadinya ini, pas gitu jadi dia paling depan. Ya begitulah. Ya kalau visioner kan begitu. Kalau bisa melihat ke depan kan seperti itu ya. Cuman orang-orang kita harus membantu sesama kita, bangsa kita ini, untuk saling membantu untuk melihat bagaimana ke depan. Ya secara visioner ya. Itu yang dimaksud dengan progresif revolusioner, visioner. Progresif itu berpikiran maju. Revolusioner itu membuat perubahan secara besar-besaran dengan waktu yang cepat gitu. Ini kan progresif revolusioner visioner itu dilambangkan dengan IKN itu. Ya kan? Berpikiran maju, berpikiran berubah dengan mendobrak yang usang-usang, yang lama-lama ya. Jadi bukan cuma sekedar upacara di sana itu, bukan cuma sekedar gagah-gagahan ya, bukan cuma sekedar seni bangunan, arsitektur, bukan itu yang dimaksud, bukan itu bro, bukan itu yang dimaksud. Tapi kesadaran, awareness ya, kesadaran sosial kita ya, social conscience of man ya, kesadaran sosial manusia. Ya, di dalam bersatu, dalam menjadi sebuah bangsa, menyelenggarakan politik, menyelenggarakan ekonomi, itu harus sadar dulu bagaimana bentuk-bentuknya gitu. Kalau belum kebayang kan kita ya merasa lebih tahu masing-masing. Ya kan? Kok progresif revolutionary you bilang soskom segala macam. You itu nggak kenal Bung Karno bro Adi. Ya, bawa aja bukunya aja pada Bung Karno ya, tapi nggak usah nanya NKRI ya, hari gini nanya NKRI. You kan baru ganti KNPS you jadi NKRI, tadinya NP. NP itu jadi nggak jelas, jadi burem. Justru NKRI ada K-nya, ada R-nya itu tuh. Ada K, ada R. Gitu. Ya. Jadi spesifik, kesatuan berbineka tunggal ika. Republik Republik berkedaulatan rakyat. Spesifik, bro. Kalau negara Pancasila, mana spesifiknya? Ya, burem, gak kelihatan. Oke, gitu ya. Gak usah lah nanya kayak anak SD berarti ya. Kalau belum tahu apa NKRI, bentuk negara, bentuk pemerintahan, yuk baca buku dulu lah. Ya. Gak usah nanya sama pertanyaan-pertanyaan yang memalukan dunia TikTok. Gitu bro. Ya. Kok kedaulatan rakyat komunisme? Nah inilah you gak ngerti, gak kenal sama NKRI. You gak kenal sama NKRI bro. Ya. Kedaulatan rakyat itu buah dari pemindahan kekuasaan dari tangan kolonial kepada rakyat Indonesia. Sehingga yang berdaulat bukan lagi si kolonial, tapi yang berdaulat adalah rakyat Indonesia. Cuman karena rakyat Indonesia itu dari satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke,
Makanya lahir di proklamasi itu namanya Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, sebagai cikal bakal daripada bentuk kepemimpinan atau bentuk pemerintahan negara Indonesia. Kan itu bro. Waduh, gitu aja belum tahu bro ini. Oke, jadi itu ya brother and sister semuanya. Mudah-mudahan mari kita dukung IKN, kita dukung hilirisasi, kita dukung pengembangan lanjutan daripada infrastruktur yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden kita yang luar biasa, diakui secara internasional, ya disebut sebagai pemimpin di Asia khususnya ya, dan dunia mau diangkat jadi ketua Dewan Keamanan PBB itu kan keren ya. Tapi bangsanya sendiri yang ini ya, ternyata yang nggak senang sama Jokowi, mereka toh, ya kan? Mereka yang nggak tahu apa itu NKRI, mereka yang nggak ngerti apa itu Pancasila gitu kan, mereka yang nggak tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika, mereka ternyata yang ya pantesan ya mereka, ya orang-orang kayak gini emang harus ditatar gitu kan. Oke, akhirnya itu aja. Mudah-mudahan kita semua memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan jalan sekali lagi kita memahami sosialisme ala Indonesia, demokrasi yang terpimpin, ekonomi yang terpimpin, kepribadian Indonesia, kebudayaan Indonesia yang berkepribadian dengan sebagai kepribadian Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.